pembelajaran jarak jauh matematika berbasis aktivitas di SMP. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Sebelum belajar, jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu dan menyiapkan buku dan alat tulis kalian. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu, supaya Allah memberikan kemudahan dan pemahaman kepada kita. Kita mulai dengan membaca Bismillah ya. Materi kita pada hari ini adalah mendesain batik dalam transformasi geometri. Ini adalah bab ketiga dalam pembelajaran kita di kelas 9. Sudah siap ya? Materi ini kita pecah menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu refleksi atau pencerminan. Di sini kita akan mendesain batik di dalam pencerminan. Yang kedua yaitu tentang translasi atau pergeseran. Juga hal yang sama, kita akan mendesain batik dalam translasi. Yang ketiga adalah dilatasi. Di sini kita akan belajar mendesain batik dalam dilatasi. Dan yang terakhir adalah rotasi, yaitu mendesain batik dalam rotasi. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama menentukan transformasi geometri refleksi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual secara tepat. Yang kedua, memiliki kecakapan dalam menyelesaikan kontekstual yang berkaitan dengan refleksi, misalnya dalam mendesain motif batik. Aktivitas belajar yang akan kita lakukan adalah yang pertama, kita akan menggambar bentuk dasar motif kaum. Yang kedua, kita akan mencerminkan bentuk dasar terhadap garis vertikal dan mencerminkan bentuk dasar dan bayangannya terhadap garis horizontal. Ini adalah alat dan bahan yang perlu kalian siapkan ya. Yang pertama pensil, penggaris, pensil warna atau krayon. Langkah-langkah pembelajaran kita yaitu yang pertama, kalian gambarkan bentuk dasar motif batik kaum seperti gambar berikut. Silahkan kalian coba menggambar motif kaungnya ya. Apabila sudah selesai, kita lanjutkan ke langkah kedua. Langkah kedua, cerminkan bentuk dasar motif itu terhadap garis vertikal. Gambar yang tadi, kemudian kamu cerminkan terhadap garis vertikal. Kalau kamu sudah selesai, maka akan terbentuk gambarnya seperti ini. Nah, motif kaung itu jika dicerminkan terhadap garis vertikal, maka akan berhadapan. Benda dan bayangannya saling berhadapan dengan jarak yang sama. Garis vertikal ini kita jadikan cermin. Jika sudah selesai, kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah 3, kita cerminkan bentuk dasar motif dan bayangannya terhadap garis horizontal. Kita tarik garis
garis yang mendatar atau horizontal, lalu motif benda dan bayangannya ini kita cerminkan kembali. Nah, kamu tentukan bagaimana bayangannya. Nah, jika sudah selesai, maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Oke, paham ya? Jadi benda yang tadi dan bayangannya memiliki bayangan lagi terhadap garis mendatar atau horizontal. Ini adalah bayangan dari benda yang berada di atasnya. Sampai di sini apakah kalian sudah paham? Kalau sudah, kita lihat ke langkah berikutnya. Gambarlah motif batik itu pada kotak yang telah disediakan dengan pencerminan terhadap garis vertikal dan horizontal. Nah, garis-garis vertikal dan horizontal itu kita sebut sebagai cermin. Kita anggap semua garis-garis ini sebagai cerminnya. Nah, kalian sudah bisa menggambarkannya? Silakan kalian gambarkan motif kaung tersebut ke dalam seluruh tempat yang disediakan. Jika selesai, maka kalian boleh mewarnai batiknya sehingga gambar itu menjadi lebih cantik dan kelihatan bentuknya menjadi teratur. Nah, apa esensi materi kita pada hari ini? Dari aktivitas yang sudah kalian lakukan, pencerminan terhadap garis vertikal merupakan pencerminan terhadap sumbu Y, dan pencerminan terhadap garis horizontal merupakan pencerminan terhadap sumbu X. Sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan tadi adalah bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bentuk aslinya. Kalian bisa perhatikan, jika kita mencerminkan dengan cermin datar, ya ini garis, maka gambarnya benda dan bayangan seperti sama, ukurannya sama, kemudian juga memiliki jarak yang sama dengan cerminnya. Kemudian yang ketiga yaitu bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Refleksi kita pada hari ini, silahkan kalian bubuhkan tanda centang atau checklist pada salah satu gambar yang dapat mewakili perasaan kalian setelah mempelajari materi ini. Ada 4 gambar yang mewakili perasaan kalian. Silahkan kamu checklist. Kira-kira bagaimana perasaan kamu setelah melaksanakan aktivitas kita kali ini? Kalau sudah, kita lanjut yang kedua. Apa yang sudah kalian pelajari? Silahkan kamu tuliskan apa saja yang kita pelajari pada kali ini. Yang ketiga, apa yang sudah kamu kuasai? Silahkan kamu tuliskan lagi apa saja yang kamu kuasai dari aktivitas kita. Yang
Yang keempat, apa yang belum kamu kuasai? Kemudian yang kelima, apa usaha kamu untuk menguasai bagian yang belum kamu kuasai? Yang keenam, sebutkan hal menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kamu lakukan. Berikan alasannya. Dan yang terakhir, sebutkan hal yang tidak menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kamu lakukan dan berikan alasannya. Jika sudah, kita akan melakukan latihan soal. Yang pertama, gambarlah bayangan dari segitiga ABC yang dicerminkan terhadap sumbu X. Ini gambarnya. Kemudian segitiga ABC ini dicerminkan terhadap sumbu X. Maka bayangan A adalah A aksen. Kemudian bayangan B adalah B aksen, silahkan kamu isi. Bayangan C juga adalah C aksen, dan silahkan kamu isi juga. Kemudian kamu gambarkan di mana letak posisi dari bayangan segitiga ABC tersebut. Kedua, gambar segi 4 JKLM dengan titik sudutnya JKLM terhadap sumbu Y. Kamu gambarkan dahulu segi 4 ini, kemudian setelah kamu gambarkan, kamu cerminkan terhadap sumbu Y dan kamu tentukan bayangannya masing-masing. J aksen, K aksen, L aksen, dan M aksen. Berikutnya, soal yang ketiga, Ibu Rini memiliki usaha pakaian batik. Ia ingin membuat motif batik untuk pakaiannya. Bisakah kamu membuatkan motif dasarnya? Kembangkanlah motif batik itu dengan menggunakan prinsip pencerminan. Berikan warna agar motif kamu menjadi cantik. Nah, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk menyelesaikan tugas-tugas dan mengumpulkannya ya. Jangan lupa untuk like dan berikan komentar apa perasaan yang kalian rasakan setelah belajar pencerminan ini.